Halo semua, perkenalkan nama saya Stella. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dan hari ini saya mau sedikit berbagi tentang peran penting ASI atau air susu ibu sebagai kunci penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Seperti kita ketahui, kelahiran seorang bayi di dunia diawali dari proses pembuahan, kehamilan, persalinan, dan selanjutnya adalah menyusu atau fase laktasi. Fase laktasi ini merupakan fase transisi di mana bayi yang sebelumnya mendapatkan nutrisi secara penuh dari aliran nutrisi yang ada di dalam plasenta, sekarang harus belajar untuk bisa menerima dan mencerna makanan dari luar. Nah, sebelum bisa menerima dan mencerna makanan dari luar, seorang bayi menjalani fase transisi dari sejak lahir sampai usia 6 bulan dan kemudian sampai usia 2 tahun dengan mendapat nutrisi cair yang kita sebut ASI. ASI merupakan cairan yang diproduksi oleh kelenjar ASI atau yang kelenjar payudara, dan ini merupakan produksi yang sifatnya spesifik untuk setiap spesies. Jadi misalnya bayi sapi, dia akan mendapatkan nutrisi yang paling dibutuhkan dari ASI yang dibuat oleh ibu sapi. Demikian juga ibu kera misalnya, dia akan membuat ASI di kelenjar payudaranya dengan kandungan nutrisi yang paling pas, paling spesifik untuk anak kera. Jadi demikian pun untuk bayi manusia, nutrisi yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi akan didapatkan dari ASI yang diproduksi oleh kelenjar payudara ibunya. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh sangat banyak sekali penelitian ya. Dari puluhan ribu penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan seorang anak akan sangat optimal saat mendapatkan ASI. Misalnya untuk perkembangan kecerdasannya. Jadi ASI mengandung banyak sekali asam lemak yang sangat baik untuk perkembangan sel-sel saraf dan otak. Jadi kecerdasan akan lebih optimal, daya tangkap, kemampuan memorinya juga akan lebih baik. Demikian juga untuk ketajaman penglihatan. Ternyata dari penelitian terlihat bahwa bayi yang mendapatkan ASI memiliki ketajaman penglihatan dan fungsi mata yang lebih baik dibandingkan jika tidak mendapat ASI. ASI juga memiliki peran penting dalam menurunkan risiko berbagai jenis penyakit infeksi, dari infeksi saluran napas, infeksi telinga, infeksi saluran pencernaan seperti diare, karena ASI mengandung antibodi dan sel-sel hidup yang bisa melawan saat ada kuman, virus, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi tentunya bayi akan lebih sehat, lebih jarang sakit jika mendapat ASI. Kemudian, ASI juga memiliki peran penting dalam mencegah berbagai penyakit, tidak saat bayi atau anak-anak saja, tapi manfaat ini juga akan didapatkan saat anak tersebut dewasa. Risiko terkena hipertensi, penyakit jantung, obesitas, diabetes mellitus itu jauh lebih rendah pada bayi yang saat kecilnya mendapatkan ASI. Kemudian juga berbagai jenis kanker pada anak ternyata angka kejadiannya lebih rendah pada bayi yang mendapatkan ASI. Jadi secara kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan anak akan sangat optimal jika kita berikan ASI secara eksklusif sejak usia lahir 0 bulan sampai usia 6 bulan dan diteruskan sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian manfaat pemberian ASI ini juga tidak hanya dirasakan oleh bayinya saja, tapi pemberian ASI ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang juga akan dirasakan oleh seorang ibu yang menyusui. Contohnya adalah penurunan risiko berbagai jenis kanker, terutama yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Mulai dari kanker payudara, kanker ovarium, itu angka kejadiannya lebih rendah pada ibu yang menyusui. Kemudian berbagai jenis penyakit yang berhubungan dengan metabolisme juga seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan obesitas itu kejadiannya akan lebih rendah pada ibu yang menyusui. Demikian juga osteoporosis ya, berlawanan dengan mitos yang ada di masyarakat bahwa kalau seorang ibu menyusui maka kalsiumnya akan terserap ke bayinya dan ibunya akan mengalami osteoporosis. Ternyata justru sebaliknya, pada seorang ibu yang menyusui dia lebih terlindung dari terkena keropos tulang atau osteoporosis. Kemudian manfaat lainnya selain untuk manfaat kesehatan fisik, menyusui juga memberikan manfaat pada kesehatan psikis. Ternyata menyusui melindungi ibu dari terkena postpartum depression atau baby blues yang sangat banyak sekali dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan.
Dengan kondisi fisik dan mental yang lebih sehat, seorang ibu bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik untuk bayinya, dan juga ternyata pada seorang ibu menyusui yang bekerja, produktivitas kerjanya juga lebih baik. Secara keseluruhan, karena bayi mendapatkan manfaat yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya dari pemberian ASI, demikian juga ibunya, maka keluarga kesejahteraannya akan lebih optimal jika sejak lahir bayi diberikan ASI. Dan tentu saja ini akan menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai bagaimana tubuh ibu memproduksi ASI. Proses persiapan produksi ASI ini sudah berjalan saat ibu dalam kondisi hamil. Jadi dalam kondisi hamil dengan adanya berbagai hormon yang diproduksi oleh plasenta, mulai terjadi persiapan di dalam payudara ibu berupa pertambahan jumlah kelenjar ASI dan juga saluran-salurannya. Produksi ASI pun sudah mulai berjalan di dekat-dekat usia persalinan walaupun ASI belum keluar. Jadi sebenarnya seorang ibu saat menjelang persalinan tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau ASI tidak keluar? Tidak usah khawatir karena semua proses itu sudah terjadi persiapannya selama dalam kehamilan. Selanjutnya ada dua hormon penting yang berperan dalam produksi ASI, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Kita perlu sedikit memahami tentang kerja dari hormon ini karena ini adalah kunci penting bagaimana kita bisa menyiasati atau mempersiapkan diri agar setelah melahirkan produksi ASI bisa optimal. Yang pertama adalah hormon prolaktin. Hormon ini keluar dalam jumlah banyak saat bayi menyusu di payudara dan juga saat ibunya sedang memompa ASI. Hormon ini bertugas atau bekerja memerintahkan kelenjar-kelenjar ASI untuk menyerap nutrisi dari aliran darah ibu dan mengekstraknya menjadi cairan berwarna putih yang kita sebut ASI. Jadi semakin banyak bayi menghisap, menyusu, dan semakin sering ibu memerah ASI, hormon prolaktin ini akan semakin meningkat dan produksi ASInya juga semakin banyak. Hal ini mengapa menjadi penting kita mengawali perjalanan menyusui sesegera mungkin setelah melahirkan. Kemudian hormon kedua yang tidak kalah penting peranannya adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini disebut juga love hormone atau happy hormone karena dia keluar saat kondisi ibu itu rileks. Dan sebaliknya juga, saat seorang ibu rileks, nanti hormon oksitosin ini akan semakin meningkat jumlahnya. Hormon oksitosin ini berperan penting dalam mengkontraksikan kantong-kantong ASI yang ada di dalam payudara ibu, sehingga air susu ibu bisa mengalir dengan lancar. Karena itu kita sebaiknya menciptakan suasana yang nyaman buat ibu setelah melahirkan supaya rileks, supaya happy, supaya aliran ASInya bisa keluar dengan baik. Nah, bagaimana agar produksi hormon-hormon yang mempengaruhi produksi ASI tersebut jadi optimal? Itu semua dipengaruhi dari perjalanan pertama saat bayi setelah lahir, yang kita sebut inisiasi menyusu dini atau IMD. IMD ini adalah suatu aktivitas di mana segera setelah lahir, bayi dikeringkan dan diletakkan ke dada ibu dengan kondisi kontak kulit ke kulit. Jadi bayinya tidak mengenakan pakaian, ibunya juga tidak mengenakan pakaian di atasnya. Setelah bayi dibaringkan dengan kontak kulit ke kulit, kemudian jika ruangannya dingin, kita bisa tutup dengan selimut atau kita bisa beri lampu. Yang terpenting adalah bayi tidak terpisah dari ibunya selama minimal 1 jam. Ini merupakan fase terpenting untuk kita merangsang insting menyusui bayi dan juga melancarkan produksi hormon-hormon ASI pada ibu. Dan IMD ini sudah terbukti sangat meningkatkan sekali angka keberhasilan pemberian ASI. Setelah IMD, sebaiknya bayi tidak lagi dipisahkan dengan ibunya dan dirawat bersamaan di kamar perawatan ibu atau yang kita sebut rawat gabung, agar bayi bisa menyusu kapanpun bayi mau dan bayi butuhkan, dan juga ibu bisa dengan baik memantau kebutuhan bayinya. Hal terpenting kedua yang perlu kita lakukan agar produksi hormon ASI optimal adalah memastikan saat bayi menyusu, bayi menghisap dan menelan dengan benar. Bagaimana sih yang disebut menyusu dengan benar? Jadi saat menyusu dengan benar itu bayi harus melekat dengan baik ya mulutnya di area payudara ibunya dengan perlekatan yang benar. Jadi mulutnya terbuka lebar. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat apakah bayi sudah melekat dengan benar di payudara ibu. Kita bisa singkat dengan calm ya, C-A-L-M, calm.
ASI yang pertama itu chin atau dagu. Jadi pada saat menyusu, dagu bayi ini menempel ke payudara ibu. Ini akan membuat posisi kepala bayi menjadi cenderung mendongak sehingga hidungnya tidak terbekap dan mulutnya bisa terbuka lebar. Yang kedua adalah A atau areola ya. Jadi areola adalah daerah berwarna kegelapan di sekitar puting susu ibu. Kita harus memastikan bahwa areola ini juga masuk ke dalam mulut bayi dengan jumlah yang cukup, terutama untuk areola yang berada di sekitar bibir bawah bayi. Kenapa seperti itu? Agar mulut bayi terbuka lebar dan area pijatan mulut bayi di payudara ibu juga menjadi optimal, tidak hanya menempel di puting saja. Kalau mulut bayi kuncup hanya menempel daerah puting saja, maka ibunya juga akan merasa sangat nyeri setiap kali bayi menghisap dan ASI tidak bisa keluar dengan lancar. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah L atau lips, yaitu bibir, di mana kita memastikan bibir bayi terbuka lebar ya, doer, bibir atasnya terbuka ke atas, bibir bawahnya terbuka ke bawah, sehingga mulutnya terbuka lebar dan bayi bisa menghisap serta memerah payudara ibu dengan baik. Dan yang terakhir adalah mouth atau mulut. Kita memastikan bahwa mulut bayi ini mangapnya optimal ya. Kalau dari teorinya sudut antara bibir atas dan bibir bawah ini lebih dari 110 derajat. Atau untuk gampangnya mangap sebesar-besarnya aja gitu. Seperti kita sedang mau memakan makanan yang besar, kita buka mulut lebar. Demikian juga bayi saat ke payudara ibu bukan kuncup seperti menghisap sedotan, tapi harus membuka lebar seperti akan memakan makanan yang berukuran besar. Nah, dengan memastikan keempat hal ini terpenuhi, berarti bayi sudah melekat dengan baik. Dan selanjutnya yang kita observasi atau kita amati adalah hisapannya. Jadi walaupun bayi melekat ke payudara ibu, jika bayi tidak menghisap dan menelan dengan efektif, berapa lama pun waktu menyusu itu tidak akan kenyang bayinya dan juga tidak akan optimal rangsangan untuk produksi ASI-nya. Untuk menghisap dan menelan dengan efektif ini, kita bisa melihat gerakan pada dagu bayi. Jadi saat bayi menghisap dan menelan, jika dia benar minum, kita akan lihat gerakan turun ke bawah yang cukup jauh dari dagu bayi dan gerakan menelan yang bisa kita lihat dari leher bayi. Pastikan saat bayi menyusu tidak hanya melekat tapi juga menghisap dan menelan. Untuk durasi waktu setiap bayi akan berbeda, tapi secara mendasar kurang lebih 15-20 menit adalah waktu yang dibutuhkan secara minimal untuk bayi bisa menyusu dengan efektif. Sebagai penutup, kita harus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ASI karena ini adalah salah satu kunci penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Sekian dari saya kali ini. Tetap semangat!